Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Bu Alvis akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Cerita ini judulnya Timun Mas. Bagaimana? Apa kalian penasaran dengan ceritanya? Kalau begitu, langsung saja mari kita tonton. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Dia hidup sebatang kara dan tidak mempunyai seorang anak. Dia setiap hari berdoa dan terus berdoa. Oh Tuhan, tolong berilah aku seorang anak, supaya aku tidak kesepian. Hingga pada suatu hari, raksasa mendengar doanya. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan memberikanmu seorang anak. Tetapi ketika dia berumur 17 tahun, kamu harus memberikannya kepadaku. Oh, maaf Tuan. Iya, aku mau. Tolong berilah aku seorang anak. Baiklah. Ini, tanam biji ini. Dan Mbok Srini menanam biji itu. Biji itu tumbuh timun dengan lebat. Wah, timun ini besar sekali. Aku harus membawanya pulang dan membelahnya. Bagaimana? Apa kalian tahu apa yang ada di dalam timun emas itu? Ternyata yang ada di dalam timun emas itu adalah seorang bayi perempuan. Akhirnya Mbok Srini mempunyai seorang anak. Dia memberi nama Timun Emas. Waktu berjalan sangat cepat. Timun Emas kini tumbuh menjadi gadis dewasa. Mbok Srini khawatir, dia ingat dengan janjinya kepada raksasa. Hingga pada suatu sore raksasa datang ke rumahnya. Di mana timun emas? Anakku, bawa ini dan larilah dari raksasa itu. Tapi Bu, kenapa aku harus lari? Karena raksasa itu akan memakanmu, Nak. Akhirnya Timun Mas lari. Kemudian Mbok Srini keluar untuk menemui raksasa tersebut. Di mana Timun Emas? Aku akan mengambilnya. Dia tidak ada di sini. Aku sangat menyayanginya, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Mendengar perkataan Mbok Srini, raksasa itu sangat marah. Kemudian dia mengejar Timun Emas. Timun Emas, kamu tidak akan bisa lari dariku. Timun Emas lari ke dalam hutan. Kemudian Timun Emas menyebarkan biji timun dan dengan ajaib berubah menjadi kebun timun yang sangat lebat. Makanlah itu raksasa, kata Timun Emas. Timun. Kemudian raksasa memakan timun-timun itu. Tetapi itu tidak menghentikan raksasa. Raksasa kembali mengejar Timun Emas.
Kemudian timun emas menyebarkan jarum dan tiba-tiba berubah menjadi hutan bambu. Oh, sakit! Hentikan timun emas! Tetapi raksasa tidak menyerah. Dia masih mengejar timun emas. Kemudian timun emas menyebarkan garam dan secara ajaib berubah menjadi lautan. Timun emas, jangan lari dariku! Lautan itu tidak bisa menghentikan raksasa dan raksasa itu terus mengejar timun emas. Timun emas merasa sangat lelah dan hampir menyerah. Akhirnya dia menyebarkan terasi dan tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur. Timun emas, hentikan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak akan bisa lari dariku. Akhirnya lautan lumpur itu menenggelamkan raksasa dan membuatnya tidak muncul lagi. Akhirnya timun emas dapat hidup dengan tenang bersama Mbok Srini. Nah anak-anak, itu tadi cerita dari timun emas. Bagaimana? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu apabila kita ingin sesuatu, maka kita hanya harus berdoa kepada Allah dan tidak boleh menyerah. Karena usaha yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang baik untuk diri kita. Demikian cerita hari ini, semoga anak-anak terhibur dan dapat mengambil pelajaran dari cerita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.